Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ICTV. Selamat datang kembali para sahabat-sahabat peradaban. Bukan peradaban, seperadaban. Teman-teman sahabat seideologi. Ngeri-ngeri rasanya. Oke, kali ini saya datangkan lagi tamu spesial. Walaupun sama spesial itu bilang, jadinya mau GR. Yang spesial ini adalah pengusaha kuliner, khususnya minuman. Di part kedua itu kita akan membahas mengenai buka langsung laris. Ada unik memang, karena sempat saya tanya, katanya setiap buka itu dia tidak pernah men-safety uang operasional per 3 bulan karyawan, tidak ada, karena dia harapkan pas buka langsung laris. Seperti apa? Nantikan di video kedua, karena di video pertama ini kita membahas mengenai profil pribadinya supaya teman-teman terinspirasi mau berwirausaha. Sebelumnya silahkan nonton dulu yang ini. Oke, bintang tamu kali ini saya bernama Adrian Spasiota. Biasa begitu orang kenal tuh. Terus aku ditanya, misalnya saya ditanya, bilang Iskandar siapa? Iskandar Kampung Merdeka kayak. Adrian siapa? Adrian Yota. Jadi dia sudah ikut nih, dia sudah menjadi apa lagi namanya? Kalau nama orang tua itu maksud apa? Apa lagi namanya? Suku apakah? Marga. Iya, marga aja. Sudah jadi marga. Oke, kita mau ngobrol masalah Adrian, bagaimana perjalanannya membangun bisnisnya sehingga sekarang sudah punya berapa cabang? Ada kurang lebih 8 kayaknya. 8 cabang. Iya. Oh, di seluruh Indonesia. Iya. Di Makassar. Indonesia bagian timur, Makassar. Iya. Makassar sudah ada 8 cabang. Bagaimana dia bisa sampai pada tahap itu? Semuanya di mana? Perkenalkan dulu, di mana itu kami mencabanya kan? Jalan mana? Oh, jadi yang pertama Paling itu, pertama sekali. Waktu 2015 Fakultas Psikologi UNM di kantin. Kita buka booth di sana. Kedua. Alhamdulillah berkembang, kita buka di apa namanya itu? Bisa Kimbayang Jawanya, lupa Kim. MIPA, Fakultas MIPA. Jadi masih di UNM sendiri. MIPA lagi. Oh, Ya. di UNM lagi. Jadi 2 di UNM. Dua. Oke. Terus yang ketiga di Antang. Antang. Jalan Antang Raya depan Oh, Stikes. depan Stikes apa namanya? Stikes Megareski. Megareski. Ya. Yang paling laris itu situ juga lihat. Kemudian setelah itu BTP. BTP. Blok A. Wah, itu juga keren penjualannya. 5. Yang kelima di Ekonomi UNM lagi buka. Buka lagi di UNM. Berarti 3 di UNM ini. Kita fokus ya UNM dulu. Keenam? Keenam di Sekolah Telkom. Oh, dalam sekolah? Ya, SD SMP. Oh, SD SMP marketnya. Ketujuh? Ketujuh di Tamalate. Tamalate depan di sini, depan studio ini. Kedelapan? Terakhir? Kedelapan terakhir. Sebenarnya baru mau buka bulan depan, insya Allah. Di mana? Di Talas Salapang. Wih, Talas Salapang. Target 1 tahun berapa cabang? Berapa cabang di tahun ini? Insya Allah cukupkan 10 dulu. Woi. Sambil perbaiki manajemennya. Nah, kita mau ngobrolin pertanyaannya kenapa di UNEM itu ada 4? Karena dia adalah alumni UNEM. Ya, UNM, kece UNM. Bukan UNEM kan dibilang? UNM. Kenapa orang bilang UNEM? UNEM. UNEM. Kan biasa dari daerah tuh capek sebut UNEM. Oh, mestinya UNM. Iya. UNM. Oke, jadi Yota sejak kapan ini mulai bikin Yota? Saya mulai tahun 2015. Pada waktu itu masih kuliah semester 6 di Fakultas Psikologi. Ke semester 6 itu? Setelah KKN langsung. Terus? 2015 mulai di situ. Kebetulan saya anak PMW juga, program mahasiswa wirausaha. Dapat modal dari situ, dibekali juga ilmu bisnis di situ. Kemudian alhamdulillah bisa buka di situ pertama kali. Pertama kali. Langsung laris itu? Alhamdulillah. Langsung laris. Tapi sebelumnya ada bisnis sebelum Yota yang sudah gagal. Di 2000 berapa memang mulai bisnis Kak? Mulai dari maba ya sebenarnya Kak. Maba aja? Dari maba 2012. Apa bisnis pertama dibikin? Laundry Laundry apa? tapi laundry manual. Bagaimana laundry manual? Pakai tangan. Oh,
Ya, memang caranya itu. Itu kan dulu waktu sih kan anak daerah dari Nrekang ke Makassar ngekos. Asli orang apa kah? Nrekang. Nrekang. Oh, iya iya. Tapi bapak Jawa jadi blasteran. Oh iya iya. Iya. Jadi istilahnya blasteran jandrek deh. Iya. Jandrek. Jawa Nrekang. Iya iya. Kemudian ke Makassar merantau kuliah, muncullah perasaan tak enak sama orang tua karena selalu ada transferan tiap bulan tanpa diminta. Terus kita sudah besar gini masa tidak bisa mandiri kayak begitu. Iya nih, karena Nabi katanya bilang SMP sebenarnya umur SMP harusnya mandiri nih. Balik lagi ya. Balik. Makanya SMP itu kan balik. Oke. Nah, sebetulnya ada yang SD balik nih. Jadi kalau sudah mimpi basah harus mimpi sendiri deh. Oke, terus. Jadi situ pada saat itu saya kos, kebetulan banyak teman kosku 2 tingkat. Saya coba apa bisa saya kerja, jadi pas itu saya rajin mencuci. Akhirnya saya ketok semua itu pintu kamar kos. Sini bajumu semua saya cucikan, jadi pulang kampus saya mencuci pakai tangan Rp500 satu baju. Oh begitu? Iya. Motonji? Alhamdulillah. Sampai saya alhamdulillah. Sampai saya dibilang ya pemburu dolar sama teman-teman. Oh, dia cuci gitu, tapi celana dalamnya cuci juga? Anda iya. Oh, enggak di luar celana dalam? Iya, di luar. Ada jenis itu biasa kan, bilang biar 500 ini. Ada cewek biasa tapi enggak mau aja. Iya. Cewek biasa kan minta cuci celana dalam kan? Enggak lah. Oke. Setelah itu mau tanya dulu berapa yang omsetnya itu putarannya itu laundry manual. Siapa tahu ada teman mahasiswa ini mah atau nonton ki bilang mau kaja deh. 25.000 sehari. Banyak itu. Tapi enggak lama 1 bulan. Ayo tutup deh. Karena enggak sanggup deh. Capek. Apa alasannya itu? Maksudnya bagaimana cara tutupnya dulu itu? Langsung bilang apa ya? Capek kita pulang kuliah belum tugas. Belum cucikan lagi orang. Tapi itu cuci yang sikat itu begitu? Iya, sih manual kucek. Boy. Tapi kadang kalau capek kan rendam habis saya. Jadi teman-teman pernah kliennya ini Adrian ini berarti pernah apalagi pakaian Anda ini kotor aja sebenarnya karena dia cuci. Ya, maaf gimana? Oke, setelah tutup buka bisnis apa lagi? Jualan pulsa. Tapi alhamdulillah ini 2 bulan lah bertahan. Tunggu, berapa lama tadi yang cuci ini? 1 bulan. Oh, 2 bulan bertahan. Pulsa ini 2 bulan alhamdulillah. Bisa-bisanya itu buka penjualan pulsa. Padahal punya pulsa itu kan butuh modal. Pulsa kan dari modal itu tadi, dari hasil itu laundry kucek. Ya, pakai modal di pulsa dulu, Saya pikir apa yang tidak terlalu banyak tenaga keluar di, akhirnya saya putuskan pulsa. Tapi alhamdulillah dapat lagi masalah. Masalah apa itu? Senior teman-teman. Kenapa? Ngutang semua. Sekali lagi kalau senior masih susah ditagih. Ini penyakitnya kita biasa di sini, tetapi sudah berubah itu dulu cara dulu itu atau sekarang. Katanya itu kalau mensupport bisnis bilang dia bilang mana gratisannya itu bikin rusak di sana. Padahal sebenarnya kalau teman itu kalau ketika mau support bisnisnya beli dengan harga normal. Toh jangan mau minta promo. Kesannya kaya kayak ini tidak bikin bisnis. Begitu saya tuh karena miskin kami itu jadi kita bikin bisnis. Oke, setelah 2 bulan gara-gara itu macet, apa lagi dibikin? Akhirnya saya ketemu namanya PMW, Program Mahasiswa Wirausaha UNM. Itu yang bikin proposal. Itu yang bikin proposal, kasih proposal, dapat modal. Berapa modal pertama? Saya dapat 10 juta. Berapa orang menang pada saat itu? Ada banyak sih, ada belasan orang di angkatanku, jadi ada angkatan PMW. Oh, tapi satu angkatan 12 orang begitu? Berkelompok lagi tuh. Oh. Saya berdua waktu itu. Satu kelompok 2 orang? Iya, saya 4 sih, cuman 2 enggak lolos, 2 aja yang lolos. Oh, tapi satu kelompok berapa orang? Berempat. Oh iya. 2 lolos ini? 2 lolos, dapat 10 juta modal. Saya mau bikin keripik sukun. Tahu jiki sukun? Iya. Kalau bahasa di sininya bakar ya. Keripik sukun. Bikin pizza dari keripik sukun. Akhirnya dapat modal di uji coba. Alhamdulillah gosong, gagal. Maksudnya? Nggak jadi pizzanya. Maksudnya pizza bakar begitu? Iya, pizza dari bahan bakunya bakar dikasih jadi tepung dulu. Maksudnya pizzanya dibuat jadi tepung? Atau bakarannya dikasih jadi tepung, baru tepung bakarannya dikasih jadi pizza. Biasanya memang pizza jadi dari apa kan? Tepung apa? Terigu. Bakar bisa jadi terigu juga? Bisa. Oh. Jadi tapi topping-toppingnya apa? Itu dia. Belum sampai ke topping, baru sampai ke pizzanya. Kita sudah
gagal Mila, gagal total Mila. Kenapa? Apa gagalnya? Apa gagalnya? Nggak enak ya? Pertama bakar itu susah ternyata dicari. Paling banyak bahan bakunya itu hari saya cari sampai di Bone. Oh iya betul. Suplainya. Ya suplainya. Terus dia musiman juga. Iya. Selalu ada. Udah kayak pisang begitu dia. Pisang ada terus. Coba pisang. Iya bisa. Oh, tapi berapa lama sih jalan? Berapa di 2-3 bulan kalau saya tidak salah ingat. Jadi 10 juta bagaimana kabarnya? Masih ada, misalnya 5 juta sisanya. Oh 5 juta jadi modal, 5 juta lagi. Ya. Terus berhenti? Enggak, ada itu lagi namanya. Pada saat itu kita apa lagi bagus dibikin di yang gampang mulai simpel karena kan kita basic psikologi bukan basic fakultas boga. Iya. Akhirnya kita cari jalan-jalan ke Sinjai, ketemu namanya minuman khas Sinjai. Apalagi namanya? Minas, Ya. extra jos apa? Extra jos campur apa lagi itu? Campur tape ubi. Tape ubi. Minas. Pada saat itu saya mau bikin yogurt tapi dari tape ubi. Namanya yogurt tape. Iya. Nah, di situ mie pertama singkat yogurt tape, Yotta. Oh iya, pakai nama Yotta ini minuman. Oh, barusan kamu bilang kenapa Yotta tapi nyambung di sini. Oh ya Yotta itu dari kata yogurt tape. Iya. Kau tuh ke Sinjai. Tapi ini masih jadi 4 orang ini kelompoknya. Masih bareng kan, Ji? Nah, tidak kan, karena waktu itu cari tape itu. Iya, masih berempat itu hari. Pas di situ kita ternyata pas eksperimen alhamdulillah jadi malamnya kita eksperimen kita bikin ini kasih masuk dalam botol paginya kita mau jual paginya dia meledak semua pak. Ya, akhirnya itu maksudnya meletus dari botol karena kenapa ada pelajaran lagi karena ternyata Minas itu tinggi asamnya. Jadi dia kalau dalam botol panas nggak bisa lama, dia asamnya tinggi jadi keluar. Oh jadi pas itu. Meledak apalagi namanya? Ndak apalagi ndak dilanjut nih. Karena ternyata ndak bisa dibotolkan, ndak bisa tahan lama. Jadi itu Minas Pak yang selama ini jalan kah? Ndak tutup rapat memang kah? Jual itu? Bisa aja, asalkan ndak bermalam, tidak lama. Oh, kalau disimpan lama bisa meledak juga? Iya. Terus setelah itu bagaimana kabarnya? Setelah itu habis modal? Masih ada 3 juta. Wih, 3 juta lagi. Habis. Jadi dari 5 juta, 2 juta, 3 juta lagi. Ya, okay. Dipakai apa 3 juta ini? Ya, kebetulan waktu kita itu berempat, kita sering rapat kayak jalan-jalan ke Starbucks. Anak muda, ke chat time, alasannya sih rapat. Terus ke Quickly dan minuman-minuman bubble-bubble begitulah. Nah, pada saat itu saya berpikir, kenapa enggak kita bikin kayak begini? Nah, ini harganya 50.000, 70.000. Kenapa tidak bikin sendiri? Terus saya cari produk yang istilahnya yang punya anak negeri lah. Kan itu semua dari luar negeri semua. Catatan dari luar negeri kan? Iya. Dari mana? Ownernya kalau tidak salah Malaysia. Oh. Negara sebelah toh. Saya cari nggak ada nih minuman di brand Indonesia ini nggak ada. Nah gampang dan jadi ini dibikin campur-campur susu, campur-campur teh susu. Bubuk. Bubuk. Kalau begitu misalnya buka YouTube cara bikin green tea, coklat dan sebagainya. Uji coba alhamdulillah bisa dijual. Oh, jadi lahirlah di situ keluar namanya Yotta. Apa tagline-nya kan? Belum drink and be happy. Yotta, drink be happy. Di situ keluar Yotta. Terus bagaimana kabar teman-teman itu 3 orang dapat dengan alhamdulillah pas buka jalan-jalan kan dulu belum punya karyawan. Kita sementara kuliah jadi tukar-tukaran kalau ada jadwal kosong dia pergi jaga booth. Di mana itu pertama boothnya? Di Fakultas Psikologi. UNEM itu? Iya, UNEM. Oh, iya. Di kantin. Apa tadi Yotta? Yogurt tape. Sekarang diganti yogurt tape terus. Itu kalau sekarang kita ambil dari bahasa Jepang namanya yatta. Yatta itu artinya berhasil. Tapi kenapa ya? Beda beda A. Dikasih beda gitu. Beda saya, beda soya. Jadi mirip-mirip sonta tuh. Terus waktu itu buka yang pertama. Nah pertanyaannya kapan teman-teman bertiga ini mundur dari medan perang? Ya pada saat itu dinamikanya ya waktu belum punya karyawan, masih belajar juga, belum punya ilmu. Akhirnya makin kesini kayaknya. Karena kebetulan itu teman bertiga, perempuan semua, saya sendiri laki-laki. Ada niat ya. Perasaanku gitu. Perasaanmu dia. Kayaknya ada bumbu-bumbu antara bertiga tuh akhirnya
ada satu yang sudah merasa risih. Oke, kita keluar nih karena mungkin kurang bisa profesional antara perasaan sama pekerjaan. Atau jangan-jangan dari 3 itu ada merasa datang kalau yang 2. Alhamdulillah satu jadi istri sekarang. Yang satu jadi istri. Jangan sampai yang 2 ini ada kecemburuan juga. Nggak berani saya bilang. Ya dek, itu tergantung subjektif ini dek. Tergantung ya, siapa tuh pasti dinonton ini kisah masa lalunya lah. Ini yang alhamdulillah sudah jadi istri. Dia paling pertama keluar. Iya, dia paling pertama keluar. Karena sudah udah enak nih perasaan ini. Iya biasa juga begitu tuh kalau satu tempat gitu baru 2, makanya tuh kantor nelarang ki suami istri kerja. Karena kalau ada masalahnya di rumah tangga bawa ke kantor. Hancur perusahaan ya. Terus. Dia keluar pertama. Terus yang kedua, yang ini 2. Yang kedua, memang ini yang kedua pernah memang agak dekat sebelumnya waktu maba sama dia. Iya. Atau mungkin gara-gara itu yang pertama keluar karena mungkin ada riwayat. Jadi masalah cinta ini pengen perpecahan. Tapi bagus lah caranya dia. Pergi semua mau gua. Daripada jadi kau kayak film India juga di kucu-kucu hotel itu kucunya saya 2 aja. Iya. Terus dia keluar lagi satu ini. Ya, enggak lama akhirnya ya sudah. Ini satu masih mau lagi. Ini masih satu yang satu. Yang satu ini netral Ji. Dia udah santai Ji. Netral Ji. Dia pernah juga off the record ya. Off the record tapi di record. Ya. Tapi dia pernah hubungkan antara ini yang satunya tadi yang kedua keluar tuh. Dia pernah jadi PHB lah. Iya. Sahabatnya tuh sahabat semua ini berarti sekarang juga. Dia jadi PHB-nya. Ya, jadi saya santai aja kalau sama dia. Dia merasa kecewa karena yang dia hubungkan ini tidak berhasil ki. Saya enggak bahayanya kan. Tapi kenapa kok pernah memang pilih tuh 3 teman jadi kelompok ini PMW? Dari PMW itu timbul itu semua dipanggil satu-satu tuh enggak ada kan butuh laki-laki ketua kelompok. Jadi bukan kan itu kan dikumpul, maksudnya PMW itu bukan kayak kita memilih tim kan? Kita bikin tim sendiri baru ajukan proposal. Tapi ini kenapa tim ini pilih 3 ya? Kebetulan itu hari mereka inisiatif 3 bikin kelompok. Saya lewat depan sekret. Ya. Dipanggil Mak Rian sini kok. $50 sini kok. Tapi tidak ada namanya dulu situ, masih yang pizza ini rencananya. Ya, masih bisa belum Yota. Kebetulan Yota dia dari saya sendiri. Dia bilang butuh ki laki-laki, butuh ki apa lagi namanya? Rijal. butuh pemimpin di. Amir. Amir. Butuh Amir Mukminin di. Iya. Ternyata pada saat proses ini membangun perusahaan ini, disitulah benih-benih cinta tumbuh nih. Luar biasa memang ada cinta. Jadi ada pantas kalau kita makan ada rasa-rasa cinta, ada rasa cemburu. Tapi alasannya tahu ada yang mau bangun ini, ada yang mau fokus skripsi, ada yang mau lanjut S2, ada yang mau fokus bekerja. Oh ya, namanya tuh alasan, tidak ada salah. Iya. Kalau dia salah bukan alasan namanya. Apa sih Pak? Pasti benar karena alasannya tuh. Ayo gitu. Jadi saya kalau ada alasan silahkan. Terima saja. Kalau kau terlambat ada alasannya pasti benar. Tapi masalahnya kau harus bertanggung jawab karena terlambat kok. Iya. Toh? Oke, sudah bicara asmara nih. Nah, akhirnya mereka bertiga keluar sendiri jalan ini. Apa yang kau rasakan pada saat kesendirian ini? Waktu itu saya rekrut lagi 1 orang laki-laki. Kebetulan itu saya kan tidak tahu desain itu. Ada teman satu, dia pintar desain memang, makanya saya rekrut. Desain kayak ini gelas, desain kayak logo dan sebagainya. Akhirnya dia masuk. Sudah jalan medium ini? Jalan. Jadi belum dulu begini packingnya nih. Belum pi. Ini rasa apa nih? Ini namanya Choco Belgian. Wih, ini brown sugar milk tea. Sebentar kita cerita tentang kenikmatan. Mau sekali coba tapi sebentar nih. Terus Mas desain. Mas itu laki-laki. Itu kan itu hari kita sementara skripsi. Itu yang tadi saya bilang ada yang alasannya skripsi. Oke. Saya tegas nih, kita mau betul-betul bisnis, usaha atau skripsi. Yang mau pilih skripsi ya silakan. Modal habis nih? Ya, 10 juta itu laki-laki alhamdulillah mau tambahin ke uangku 3 juta. Padahal habis yang kemarin 10 juta itu. Masih ada 3 kan tadi, ada 3. Dia tambah itu. Tambah lagi 3,5 untuk bikin gerobak tuh. Terus akhirnya buka di situ sama-sama. Sama saya bertiga itu tadi, 1 cewek, 1 laki-laki. 1 cewek yang PHB ini? Iya, yang PHB, laki-laki 1 sama saya sendiri.
Jalan. Eh, Terus apa lagi problemnya? Problemnya lagi itu kan kita masih skripsi, jadi manage waktunya setengah mati. Saya juga Nggak ada karyawan jaga booth. nggak ada karyawan itu hari. Ganti-gantian gini. Ganti-gantian. Jadi kalau dimanfaatkan betul itu yang tiga kali alfa di tiap kelas tuh. Jadi sering dulu Ya alhamdulillah pas titip absen juga. Paling titip absen begitu. Challenge di di jendela ada pembeli atau tidak. Kalau ada pembeli keluar lagi minta izin ke WC. Nah, itu kisah-kisahnya dulu. Terus kapan masih sampai sekarang apakah masih gabung dengan ini 3 orang ini? Pada saat itu kan alhamdulillah saya memang fokuskan diriku. Kalau malam itu saya fokus kerja skripsi, bahkan sampai subuh. Pagi sampai sore itu jualan. Ya. Jadi alhamdulillah saya dulu skripsi pas 4 tahun sambil usaha. Kebetulan juga orang tua itu Arab sekali nih jasa juga dari anaknya. Iya. Saya kasih nih alhamdulillah. PNS tidak ditawar juga kebetulan orang tua itu polisi. Oh, dia minta jadi polisi. Polisi kebetulan anak pertama juga. Sampai saat itu ini teman kedua belum lulus kesian. Iya. Saya tidak tahu juga kenapa, apa yang penyebabnya sehingga mereka belum lulus. Iya. Salah satu motivasiku cepat lulus karena saya mau fokus di bisnis. Kemudian karena kurasa dulu ini kuliah sudah naganggu mi usaha. Iya. bukan usaha ganggu kuliah. Iya. Kuliah enggak usahamu dia. Oke, jadi bagaimana pas ke duluan dia mundur lagi? Ini 2 ini. Iya, pelan-pelan sih enggak bilang mundur, cuman perlahan mereka kayak enggak bisa, Mak. Menarik diri kayak. Terus bagaimana minta modalnya ini laki-laki ya? Ya, saya kembalikan Ki. Oh, kembali Ki, 1,5 juta. Karena itu juga 10 juta. 10 juta dari PMB enggak hibah. Pinjaman kembali. Kapan harus kembalinya? Tapi enggak ada bungannya, dari riba aja. Oh, ya artinya dia kembali kayaknya kalau enggak bisa kalau enggak bisa kembali ditahan ke jasaku. Yeah. Jadi belum pergi lulus ini ditahan jasa. Oh, jadi pada saat itu bayar itu dilunasi semua. Iya, jadi tiap bulan kita simpankan uang, savingkan uang untuk bayar. Oh, jadi ini tadi siapa lagi yang lagi kita bayar kasih kembali jawabannya? Iya, kembalikan. Kenapa kasih kembali? Seandainya dia berpikir investor tuh, saya enggak mau karena masih kecil sih simpamnya uang bulan di situ diputar. Kasih berapa persen? Belum dia berpikir begitu deh. Dia mundur jalankan terus masuk di tahap jalan ini apa lagi kompetisi UMM ya? Ya, alhamdulillah sempat ketemu UMM. Tapi sebelum UMM itu hari banyak memang kompetisi diikuti. Pada saat apa saja itu? Wirausaha Muda Mandiri 2016, kemudian ini kayak semacam pertukaran pelajar bisnis antara PMW UNM sama ada saya lupa apa nama universitasnya di Kanada waktu itu. Di Kanada itu? Iya. Pantas ada foto-fotonya itu pakai salju-salju begini deh. Pas masih handal tuh gitu kalau pakai foto tuh baru ada salju. Baru apalagi misalnya orang baru kita mau chat tuh langsung foto tuh kan itu kalau di chat langsung kelihatan foto profilnya tuh. Langsung dari sana apalagi Belgia. Misalnya tuh ada saljunya. Apalagi biasa foto di Paris tuh. Lelemen tuh itu beda cara cetak langsung tuh bilang dari luar negeri. Ya lanjut. Terus berapa lama pertukaran itu di Kanada? 10 hari kurang lebih. 10 hari sana. Apa dibikin itu? Presentasi. Karena kan kemarin itu alhamdulillahnya tuh PMW-nya UNM, dia kerja sama setelahnya PMW-nya lah salah satu universitas di Kanada. Iya. Ada PMW-nya di sana juga. Ada juga. Terus business school di sana memang dia khusus. Kemudian dicarilah mahasiswa yang mungkin penilaiannya itu hari paling tinggi omsetnya, yang bagus cash flow-nya. Berapa dulu omsetnya di situ dulu waktu masih mahasiswa? Masih kecil juga dulu. Berapa dulu? Jam sekarang. dulu. Bisa lah beli iPhone 11 tiap bulan. Iya. Omsetnya kalau omsetnya. Pakai omset. Omset langsung dibelikan tuh. Karena enggak ditoping. Iya. Palingan omsetnya, tapi bahasa Inggrisku tidak terlalu bagus Ji. Nah itu aku tanya, bisa bahasa Inggris itu bagaimana caranya itu? Jadi baca teks itu hari untuk presentasi. Oh iya. Bilang dosen, tidak penting, yang penting usahanya bisa dipresentasikan. Jadi baca teks Ji? Iya. Tapi saya bikin itu bahasa Inggrisnya itu. Saya Ji. Ada dibilang translate. Iya. Terus 10 hari itu jadi dapat hanya persentase aja ke situ teman-teman. Presentasi, iya. Dari Kanada juga datang ke sini. Kanada sudah lama di sini, dia meneliti juga sekalian. Oh. Meneliti. Anumu di sana sendiri ke sana berangkat?
Sama dosen. Oh. Ada dosen temani. Dan presentasinya kan ini Yote nih. Iya. Mau cerita apa itu, bilang ini ada minuman, apalagi sekarang kan bukan mie bubble namanya ini. Boba mie apa? Boba. Iya, boba mie lagi. Jadi dulu masih bisa this is water bubble tea. Bubble tea. Begitu Ji. Oh. apa menariknya pada saat itu? Sampai pertukaran negara demi minuman beginian nih. Karena begini, memang itu waktu dari Kanada mereka meneliti di UNM, Unismu sama Unhas kalau nggak salah tuh. Dia 3 kampus, dia memang bikin kurikulum entrepreneur muda untuk mahasiswa. Nah kebetulan PMW yang itu terkait, kita mini setelah korban penelitiannya dikasih kurikulumnya, sebagainya. Alhamdulillah yang paling bisa dibilang berhasil, alhamdulillah Yota sendiri. Ada dari juga, Makassar ini? Ya dari Makassar. Kenapa bukan saya di situ nih? Oh belum sarjana Pak Dek. Sarjana kita. Ada kebetulan upak sekali kan aku bilang saya ini, karena kebetulan ada senior yang lebih besar. Kalau kita tahu mungkin Damak Bakery. Ya Damak, aku tahu. Damak itu kan seniorku Iya. UNM juga. Tapi dia sudah lulus Mi. Oh. Saya ini belum tak lulus itu hari. Oh iya. Saya mami istilahnya yang paling cocok sama kualifikasinya. Anu tahu ada Riang Arthur. Lulus Mi juga. Oh lulus di situ ya. Oh iya. Terus habis itu jalan pulang, masih jalan Janu. Yotna pas pulang atau tutup dulu. Ya, begitulah jasa. Ada Mi karyawan satu. Ah. Ada Mi Kak Angel namanya. Dia menjaga di booth. Dia tuh karyawan paling lama aku. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Ya, Tapi dia minta posisinya. Masih di booth aja. Mas tahu sebenarnya gitu karirnya. Karena memang pilihannya. Oh, dia nyaman Miri. Iya. Dikasih kesempatan lah. Terus kalau kembali jalan Mi, kapan Ki mengambil keputusan untuk buka 2 cabang? Cabang kedua pada waktu itu waktu enak Mi jalannya ini yang pertama sudah stuck Mi kita. Dan banyak Mi juga permintaan di. Saya minum nah. Iya. Banyak permintaan di kampus MIPA bilang, Kak kenapa nggak buka di MIPA, kenapa di psikologi. Akhirnya kita coba-coba di MIPA pada saat itu. Sekarang akhirnya 8 cabang dengan menulis. Terus pertanyaannya begini, konon katanya nih Yota mau melawan chat time, betul itu tidak? Awalnya sih bukan chat time. Apa Pak Dek? Starbucks. Starbucks ada kopinya, ini ada kopinya. Barusan ini baru belajar bikin kopi. Oh iya. Tunggu nanti coming soon. Yota Kopi. Yota Kopi. Saya gimana aku juga bersaing bagi berarti. Saya namanya Sisilen Kopi. Jadi kita bagus kan bikin drama toh. Harus kita sudah baku serang baru naik drama tuh. Kenapa ulang? Itu Yota jelek sekali tuh sekarang dia. Kita jelekan saya tuh. Dia naik nih. Kau naik nih siapa suruh kau ikuti dramanya. Oke. Nah, sekarang ini di Yota kita bicara bisnisnya Mini. Sekarang apakah semua 8 cabang itu memang milik sendiri? Oh iya, kalau bicara milik sendiri, pernah pengalaman kita buka franchise yang lepas memang dijual bahan baku saja ke orang. Beda tuh franchise. Lebih bebas kata mitranya kayaknya. Kalau franchise ada royalty. Cuman kan masyarakat umum biasanya Iya, franchise bilang di. Makanya kita video ini diedukasi. Ya. Franchise itu tidak semudah itu. Minimal rata-rata ada kayak minimal 5 tahun jalan usahanya, terus ada royalty fee setiap tahun karena saya pernah ikuti kayak McD. Anu mana ya? Tingit. Iya. Enggak apa-apa McD, KFC sebut semua yang pergi. Nah, karena ada memang persyaratannya banyak memang itu istilahnya dulu banyak bilang franchise abal-abal. Jauh lebih bagus kalau kau katakan saja bermitra. Karena buktinya kan salah satu persyaratan franchise itu ada royalty fee, ada apakah lagi maintenance banyak lah maksudnya parameter dan misalnya jangan pernah ambil bahkan ada juga sampai mengatakan nanti 10 tahun itu umurnya baru bisa di franchise kan. Ada yang mengatakan 5 tahun. Kalau masih 1 tahun bang itu sebenarnya jualan gerobak ji. Oh iya. Jadi lebih bagus memang. Tidak ada aja salahnya. Apa yang bagus dikatakan namanya dimitrakan. Dimitrakan dia. Iya. Jadi ada dimitrakan ini. Pernah ada. Ya, istrinya dosen. Di mana dia buka? Buka di dulu namanya. Kita berhenti minum. Apa lagi namanya itu dulu? Inkubator UNM itu di Petani. Oh iya betul. Sudah digusur semua lele. Digusur dong. Ada konflik dulu ya. Tempatnya. Dulu sempat kita jual dan dia jualan, tapi dari situ belajar lagi ada masalah yang timbul. Masalahnya itu
susah diatur, dia bikin SOP sendiri, nggak ikut ke SOP yang kami kasih dan sebagainya. Akhirnya kita lepas tutup. Nah, kita nggak tutup juga, misalnya aset silakan diambil semua kecuali logo-logo kami tarik semua kayak gitu. Tuh bro, sebelum lanjut bicara logo ini biar lompat-lompat apa artinya ini, karena kucing-kucing ini kayak kucing-kucing ini nih. Ada kucing kuningnya. Jadi kucing ini inspirasi waktu ngobrol sama Om Jody. Om Jody itu ada videonya yang ini. Terus Om Jody juga sudah. Dia paling pertama itu. Om Jody tuh apa lagi namanya? Onde Studio. Ini logo dibuat sama Onde Studio. Iya. Onde Studio waktu itu kita cari apa sih bagus karakternya Yota yang bisa gampang dikenal sama customernya. Kebetulan customer Yota itu rata-rata memang perempuan, mahasiswi. Jadi memang kita cari yang lucu-lucu, yang sering dilihat karena memang kucing ini banyak berkeliaran di mana-mana. Hari kita pilih kucing. Kenapa enggak bikin boneka-bonekanya? Nah, ini baru sementara digarap Kak. Ya? Merchandise. Tersakuk Kak. Lanjut. Video ini santai. Kita cerita lepas saja. Jadi terus tadi gara-gara bicara lanjut mitranya dan akhirnya putus. Akhirnya ya putus terus kita tetapkan kita nggak usah kita tetap bermitra, open mitra, cuman modelnya investasi, mitra pasif. Bagaimana itu? Apa dibilang mitra aktif, mitra pasif? Pasif ya, mereka duduk saya di rumah, dia sisa store modal di Yota, terus Yota kelola modalnya, nanti bagi hasil tiap bulan. Berapa itu? 50-50 kalau dari Yota. 50 dari 50. Bagaimana itu konsepnya? 50 ke pemodal, 50 ke pengelola. Pengelola itu Yota sendiri. Oh begitu? Iya. Masa tinggi begitu? Iya. 50-50. Termasuk tinggi itu dah. Yang mana tinggi nih? Tinggi ke siapa? Tinggi ke investor. Oh, tinggi ke investor. Iya. Harusnya investor lebih rendah. Iyalah, karena dia tidak bekerja toh. Siapa yang ngoper? Tapi tergantung sih, karena bisa jadi juga dari 50 itu si juga pengelola tok gini toh. Jadi kamu sendiri ceritanya situ tidak ada mengambil dari ini. Misalnya toh untungnya bicara 10 juta sebulan nih. Labanya nih atau labanya, omset? Laba. Oh, labanya di luar operasional. Di luar operasional. Jadi operasional dibayar semua, keuntungan bersihnya baru dibagi. Dividen. Tapi per bulan? Bisa per bulan, tapi sekarang kita ambil kebijakan per 3 bulan. Per 3 bulan baru terima. Kontrak berapa lama? 3 tahun. 3 tahun, terus kalau selesai 3 tahun bagaimana? Kalau selesai nih 3 tahun, terserah nanti istilahnya rapat akhir tahun, kita rapat bagaimana kelanjutannya, apakah mau lanjut atau mau tidak lanjut. Kalau tidak lanjut? Tidak lanjut, dikembalikan semua modalnya. Oh, itu harus kembali modal di awal. Terus asetnya di situ? Bisa dalam bentuk aset, bisa dalam bentuk uang. Oh, begitu. Jadi kontraknya itu sekarang dilakukan. Jadi Yota yang harus kelola, tidak bisa dilepas Tidak bisa orang lain yang kelola. Jadi harus dari manajemen Yota sendiri. Oh, iya. Supaya sama semua. Oh yes, tapi tinggi tuh 50 nah. Tahu enggak berapa Indomaret? Berapa kesini? Sudah 10%. Udah salah 10. Tahu? 10%. Nah, karena memang mereka tipis marginnya. Iya, memang tipis marginnya. Makanya walaupun itu apa? Sebenarnya itu adalah asetmu. Kuracunin kalau saya nanti investasi jamu kok saya tetap 50. Gak ada lagi pelajaran. Karena hitungannya. Tapi enggak tahu ya kalau memang seandainya sudah mendipotong itu dari kan ada operasional atau enggak tahu kalau situ kau sebagai owner menerima gaji flat enggak di situ. Apa kau terima gaji flat enggak di situ? Gaji flat dari cabang dari orang mitra, misalnya saya kasih ke 100 nih. Jalan investasi itu 100. Nah, adakah operasional per bulan? Kau terima gaji enggak dari situ cabang itu? Oh enggak, saya tetap di manajemen. Direktur. Iya. Jadi gaji direktur saja. Di mana diambil dari gaji direktur? Mana diambil dari operasional sini toh berarti? Jadi setiap buka cabang naik berarti gajimu? Enggak, tetap flat. Kenapa bisa? Kau buka cabang, otakmu lagi bertambah toh? Yang naik itu sebagai hasilnya, dividennya. Dividennya nanti? Dividen pengelola, kan pengelola ada 50%. Iya. Nah, itu kan bersih tidak diganggu ini. 50% ke pengelola. Ya terus 50%-nya nih? Dari tiap cabang tah? Iya.
Itu Mi disimpan jadi dividen nanti. 50%-nya. Oh, Misalnya 2 cabang ini. Ya. Cabang A untungnya labanya adalah 100 juta, cabang B 200 juta. 100 juta juga lah, toh. Jadi 50 juta ke operasional sini. Ini dulu dari omset yang ceritanya kah? Langsung nih dari omset ya. Misalnya dari omset 100 juta omsetnya. Iya. 50 juta berarti masuk ke operasional. Misalnya 50 juta personalnya. 50 juta ke investor, 50 juta ke investor. Iya. Jadi dari 100 juta ini minum pakai. Mau ambil? Tunggu dulu. Kenapa udah paham kak? Anggap ini bersihnya 100 toh? Ya. Setelah dibayar operasional, ini bersihnya 100. Jadi 50 ke investor, sehingga 50 ke investor. Jadi 100 juta masuk di Kau. Toyota. Berarti bukan ki gaji tuh. Dividen. Dividen Ji. Iya, dividen. Jadi dapat terima gaji kok. Tidak. Dulu beda kan dulu antara dividen gaji itu beda Saya toh? gaji kok masuk di operasional Mi. Jadi ada minum ambil gaji di Ada sini. di operasional. Berarti setiap buka cabang ada lagi gaji barumu. Tidak. Karena Karena begini anggap ini manajemennya toh. Iya. Manajemen ini ada mi kos misalnya Fixed fix costnya Nah. termasuk mi saya, termasuk mi teman-teman HRD dan sebagainya. Iya. Nah itu mi yang di sharingkan ke mereka, jadi biayanya ini di sharing, semakin banyak cabang bertambah artinya semakin banyak yang support ke manajemen, akhirnya semakin banyak labanya juga yang lain. Berarti semakin ringan Gotong nih. royong, Ki. Jadi misalnya Biaya kak, ini. atunya 2 cabang harus store misalnya 10 juta sebulan, itu 2 cabang. Enggak tahu Ji. Taruhlah ini, Oh, contoh. Misalnya ini manajemen nih, dia punya operasional 10 juta per bulan. Iya. Jadi misalnya baru 2 cabang nih. Iya. Jadi harus tak 5 jutanya ke sini. Buka lagi 2 tambah 2 cabang, berarti 4 cabang nih. Berarti tinggal 2,5 per bulan Iya. masuk ke sini. Kecuali tidak bertambah Ki. Kalau bertambah kan tambah orang lagi dan sebagainya. Kecuali bertambah lagi anunya, orangnya. Iya. Oh, lumayan. Kalau saya tidak mau begitu. Harus tambah cabang, harus tambah lagi naik tuh. Karena ini manajemen pasti beda kita mengelola 2, beda mengelola 4. Kayak tergantung ya, kalau kita memang ini butuh penambahan akan ditambah lagi. Oh begitu lagi. Oh, Mungkin jadi saya begitu terus aja nanti tahu. anu jadi. Oke, kebetulan salat asar ki dulu deh. Ayo. Kok dari tadi suruh datang? Karena 1 jam itu saya. Oke, sebentar. Dilanjut salat asar dulu. Baru kita lanjut lagi kelanjutannya. Tapi bukan di part-part ini. Langsung aja lagi di edit tuh, langsung sambung. Oke. Kami salat dulu. Oke, sudah salat azhar. Yang lagi nonton ini, yang pas lagi azan, silahkan salat dulu. Biar cepat masuk surga. Oke. Mati. Sekarang kita lanjut, tadi sudah sampai di mana nih tadi? Investasi itu. Kemitraan ya. Ya, kemitraan. Nah, itu kemitraan bagaimana? Kenapa memilih kemitraan seperti itu, bukan memilih pinjaman dari bank? Wah, katanya keren. Ya alhamdulillah, waktu ini kebetulan saya ada komunitas namanya TDA. Di situ memang mindsetnya dibangun, jangan riba-riba. Begitu. Hah? Di tidak bebas Ji, open mind. Ikut ini. Oh enggak, saya sering bergaul sama yang begitu. Oh ya. Begitu, Harus klarifikasi di tidak open mind. Open mind. Ya kalau seperti bilang begitu, bagaimana nih teman-teman TDA yang pakai bank? Mungkin terlanjur nih. Yeay. Karena waktu saya gabung, alhamdulillah belum pernah dapat investasi dan belajar di dalam. Ternyata ada yang dikenalkan sama istilahnya riba lah, dikenalkan sama goror dan sebagainya, transaksi yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Oke, lanjut. Akhirnya jadi bank delete di bank. Langsung deh. Langsung tidak bisa nih pakai. Pas waktu itu hari juga langsung bank konvensional semua pribadiku, Toyota dipotong semua, diganti jadi syariah semua. Wish, jadi sekarang semua. Misalnya BNI Syariah, Mandiri semua. Syariah, Muamalat. Oh, begitu nih. Ya. Terus apa memang bedanya? Pernah sudah jalani kayak yang itu, yang pakai bank kan? Belum cuma dengar cerita aja sama orang. Oh gitu, sekarang ambil keputusan jadi apa kata orang saja? Maksudnya ya Ustadz bilang tuh. Oh, saya bilang. Kalau tuh sudah bilang, oke Mi. Saya Samina wa ta'na jadi. Jadi selama ini enggak pernah pinjam uang di bank? Alhamdulillah enggak pernah. Tapi Paling itu waktu kuliah
koperasi, alhamdulillah juga koperasinya O&M koperasi syariah. Ada yang jamin ke dewan apa begitu syariah. Jadi itu jelasannya kenapa lebih bagus ki apa lagi namanya? Itu pun pinjam karena itu hari tambah sedikit uang panai. Kayak ada temanku aja begitu. Ambil uang koperasi, cicil per hari untuk gara-gara umpah naik, walas. Dulu sih umpah naik dari dari laba. Oh iya. Dari laba harus mesti. Saya jadi laba juga, cuman udah cukup ya. Sudah ditawar, enggak mau turun. Gitu. Mana mau. Terus apalagi menurutmu sekarang pada yang ini yang banyak masalah di bisnis tuh ya masalah tim. Seberapa penting ini tim people? Tim kalau saya bilang mungkin setelah uang ya, dia nomor 2. Setelah uang. Jadi nomor paling di bisnis sama paling penting nomor 1 keuangan. Karena apa mau dikelola kalau enggak ada uang. Jadi setelah pertama keuangan, kedua itu people orang. Karena percuma kalau kita punya aset banyak, punya uang banyak, tapi kalau orang yang kelolanya tidak bagus, habis tonji lagi pasti. Tarkan. Ya terus kalau ketiga baru apa? Marketing. Ketiga ya baru bicara marketing. Oh jadi people-nya dulu. Sekarang sudah berapa karyawan? Kurang lebih ada 30-an orang sekarang di Yota. 30-an? Ya. Berapa manajemen? Manajemen kurang lebih 8 orang. Harus itu ada manajemen kah? Harus. Kenapa? Karena manajemen itu yang apa fungsinya itu manajemen kah? Yang atur semua ini cabang-cabang. Kalau di struktur itu dia yang mungkin leader-leadernya di struktur itu. Yang atur-atur staff-staffnya. Contoh misalnya HRD. Contohnya HRD, marketing, sales, produksi, apalagi itu satu, finance. Oh, sekarang sudah CEO, oke. Ada misi apa? Belum masih manajer sih. Oh manajer. Wih. Manajer umum. Keren nih Yota. Jadi perjalanannya sudah sampai 8 cabang, mungkin tambah lagi 2 tahun ini. Semoga ya, amin ya. Insyaallah amin. Iya. Semoga juga ada cabangku Yota nanti juga. Jadi saya target Loyota, Lazuna, Amin. Brocil. Oke. Itu dulu sebelum saya tutup yang terakhir ini. Ada enggak masa paling di mana sebenarnya titik poinnya ini secara pribadi sehingga sangat merubah nasibmu terbalik sekali lah. Di mana kau sebagai dulunya itu sebagai tukang kucek-kucek yang sudah dihina-hina sebagai pemburu dolar 500 rupiah sampai ditawari cina dalam perempuan dan menolak, bisa-bisanya menolak. Saya tidak tahu ya kalau pencitraan di sini. Nah, di mana titik baliknya itu langsung kayak, wih berubah nasibku. Di mana dia? Pada saat ini mungkin setelah menikah. Jadi sebelum menikah masih susah itu semua. Masih susah dulu. Dulu waktu menikah masih dulu pernah buka di Giant. Iya. Tapi alhamdulillah Giant yang tutup. Oh iya. Giant yang tutup. Giant Petarani, Giantnya tutup. Akhirnya kita juga tutup. Nggak mungkin memang buka. Pas setelah menikah alhamdulillah lancar terus, alhamdulillah rezekinya. Di mana titik terpuruknya ini Yota? Yang betul-betul nyesek gitu. Kayak seolah-olah itu bilang bisa jadi berubah itu pikiran dan sudah ini berhenti mah. Ya alhamdulillah enggak pernah bilang rugi bagaimana, cuman pas-pasan dulu waktu sebelum menikah. Oh. Sudah berapa tahun Yota ini? Masuk tahun kelima ini. Tahun kelima. Oh, ujiannya sedikit mami lewat ujian 5 tahun pertama. 5 tahun pertama itu Ji. Sekarang biasanya saya tanya ini di terakhir sebelumnya kita tutup. Sebelum lanjut di part 2, share dulu masalah bagaimana buka langsung laris kayak bicara teknis. Ya. Siap. Oke, pertanyaan terakhir. Kan ini Adrian sudah jalani ini fase-fasenya lah. Alhamdulillah beberapa fase dan kemungkinan masih ada ujian lagi lebih besar. Iya. Tapi sampai saat tahap ini kan uang arusnya tiba-tiba berubah nih nasib. Yang dulu hanya 500 rupiah per lembar baju, ini sudah lebih dari 500 rupiah per pack ini. Uang sudah ada, cabang sudah banyak. Apa jadinya apabila besok Adrian bangun di salat subuh dan mendapat kabar telepon Yota semua tidak ada, rekening Anda semua habis uangnya? Apa Adrian yang paling pertama dilakukan dalam hidup itu pas kejadian itu? Saya belum pernah pikirkan itu. Ya mulai lagi
Mulai lagi. Apa yang Start dilakukan? lagi. Apa pada yang dilakukan supaya bisa kembali sukses lagi? Apa dia? Kalau saya pribadi, kalau yang penting ini apa? Apa? Yang penting jaga selalu apa prosesnya, kepercayaannya sama orang-orang selama ini. Insya Allah itu orang-orang dekat pasti siap jalai kolaborasi. Jadi intinya adalah menjaga namanya trust. Ya, Karena trust, kepercayaan adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. ya itu Cak. Oke, terima kasih banyak. Silakan like, comment, subscribe guys. Bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya bisa menginspirasi lebih banyak. Cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.